Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, adik-adik D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan IKA Baktiwiyata Kediri. Hari ini kita di pertemuan yang ke-10, mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Untuk topik pembahasan hari ini adalah konsep dari UML atau Unified Modeling Language. Jadi mungkin bisa siapkan kertas untuk mencatat beberapa materi yang terkait dengan UML. Untuk target perkuliahan hari ini adalah yang pertama mahasiswa mampu memahami konsep dasar perancangan sistem dengan UML. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar perancangan sistem dengan use case. Yang ketiga adalah simulasi dengan studi kasus. Jadi nanti kita akan belajar tentang teori-teori dari UML. Terus kita belajar di sana ada apa saja, ada diagram apa saja. Terus kemudian kita nanti akan mempraktekkan dengan bentuk studi kasus. Mari kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah UML. UML sendiri kependekan dari Unified Modeling Language atau sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. Jadi UML ini dipergunakan untuk mendokumentasikan dan juga membantu merancang dalam bentuk visual. Jadi nanti kebutuhan dari user itu seperti apa, nanti akan didefinisikan, terus kemudian nanti akan diterjemahkan oleh si programmernya. Jadi nanti dari programmer akan mengimplementasikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Yang kedua, seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan juga sintak atau semantik. Maksudnya adalah notasi di dalam UML itu merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan sebagai diagram piranti lunak. Terus kemudian untuk setiap bentuknya itu memiliki makna tertentu. Jadi nanti ada simbol-simbol seperti itu. Dan juga UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Yang ketiga adalah membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak. Jadi setiap aplikasi itu akan dibantu oleh si UML ini untuk mendefinisikan kebutuhan apa saja, termasuk kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Aplikasi tersebut dapat berjalan pada semua perangkat keras, semua sistem operasi, jaringan, serta dapat ditulis dalam semua bahasa pemrograman. Jadi tidak terbatas oleh satu atau dua bahasa pemrograman saja. Karena UML menggunakan class dan juga operation dalam konsep dasarnya, maka UML itu lebih cocok untuk dituliskan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti PHP, C++, Java, C#, dan juga VB.NET. Ini adalah contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Ini bukan hanya sebatas ini saja loh ya. Itu banyak sekali bahasa pemrograman yang lain dan juga dia itu bisa diimplementasikan ke dalam bentuk UML untuk kebutuhannya. UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam bahasa basic atau C. Jadi C itu adalah bahasa basic. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah sistem informasi untuk programmer itu, dia itu harus membuat kelas, terus di dalamnya ada subclass, dia itu harus diakses seperti apa. Jadi sebagai informasi saja, C ini adalah bahasa pemrograman yang dasar sekali. Dasarnya seperti apa? Jadi tidak seperti bahasa yang baru seperti sekarang. C itu tampilannya itu juga hanya hitam dan juga putih. Terus apa yang membedakan kalau menggunakan bahasa C? Itu dia adalah bahasa dasar ya, masih basic. Jadi dia berbentuk text based. Kemarin kita juga sudah mempelajarinya. Tapi kalau menggunakan PHP, Java, dan juga VB.NET itu sudah menggunakan basis dari interface atau graphic user interface. Setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Sintak itu adalah sebuah aturan yang digunakan dalam menulis kalimat agar mampu dimengerti oleh bahasa pemrograman. Jadi dia lebih ke arah struktur dari tulisan di dalam bahasa pemrograman. Dalam pembuatannya, seluruh aturan sintak harus dipenuhi karena ketika proses kompilasi di setiap barisnya itu, di skripnya, itu harus dilakukan pengecekan. Jadi dia sudah menggunakan aturan yang benar atau belum. Sintak merupakan aturan-aturan, prinsip, dan juga proses yang mengatur dari struktur bahasa pemrograman. Itu bahasa pemrograman apapun, itu pasti menggunakan sintak dan juga aturan itu harus dipenuhi.
Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya. Itu ada dari Grady Botch yang menggunakan OOD atau Object Oriented Design, Jim Rebov dari OMT, Object Modeling Technique, dan juga Ivar Jacobson dari OOSE atau Object Oriented Software Engineering. Dari UML itu adalah penyederhanaan dari teori-teori para expert yang dia itu mengemukakan mengenai OOD, OMT, dan juga OOSE. Pada tahun 1994 itu munculnya tokoh pelopor, itu ada Botch, Rombov, dan juga Jacobson. Terus kemudian tahun 95 itu dirilis draft pertamanya, ada UML itu versi 0,8. Terus kemudian tahun 96 itu ada koordinasi, itu nama organisasinya itu adalah Object Management Group atau OMG. Terus pada 97 itu muncul UML versi 1.1. Di tahun 99 itu ada penyusunan 3 buku UML oleh Botch, Rombov, dan juga Jacobson. Terus tahun 99 UML menjadi standar bahasa pemodelan berorientasi objek. Tahun 2003 dirilis UML versi 1.5. Tahun 2004 dirilis UML versi 2.0, itu masih dalam tahap pengembangan. Macam-macam dari UML atau diagram yang ada di UML. Itu dari versi UML versi 1.5 terdiri dari 9 diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram itu menggambarkan sejumlah eksternal aktor dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Jadi use case adalah sebuah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol, namun dapat juga dilakukan dalam activity diagram. Use case digambarkan hanya yang dilihat di luar oleh aktor, itu keadaan lingkungan sistem yang dilihat oleh si usernya, dan bukan bagaimana fungsi yang ada di dalam sebuah sistem. Yang kedua adalah kelas diagram. Kelas diagram itu menggambarkan struktur statis kelas di suatu sistem. Untuk kelas itu merepresentasikan suatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Itu untuk simbolnya itu macam-macam, ada associated itu artinya terhubung satu sama lain. Terus kemudian ada dependent itu satu kelas tergantung atau menggunakan kelas yang lain. Atau ada yang specialed namanya, itu suatu kelas merupakan spesialisasi dari kelas yang lainnya. Terus kemudian ada package itu adalah grup bersama sebagai suatu unit atau sebuah sistem yang biasanya memiliki beberapa kelas diagram. Jadi untuk unsur yang paling tinggi itu adalah package. Di dalam package itu ada yang namanya kelas diagram. Jadi kelasnya macam-macam. Terus kemudian ada object diagram. Jadi untuk objek diagram ini adalah sebuah rancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan nama objek, atribut, maupun metode yang digunakan. Jadi objek diagram merupakan gambaran dari berbagai objek yang ada di dalam sebuah sistem dalam suatu waktu. Itu diagram tersebut itu dinamakan sebagai diagram perintah. Jadi kata lain dari objek diagram itu adalah diagram perintah. Hal ini karena diagram tersebut itu memiliki perintah-perintah yang lebih ditonjolkan dibandingkan dengan kelasnya. Perbedaan yang ada untuk objek diagram dan juga kelas diagram itu, kalau objek diagram itu lebih spesifik. Jadi diagram objek itu lebih banyak digunakan ketika mengarahkan berbagai contoh maupun digunakan untuk menguji kasus yang ada di dalam kelas diagram. Berikutnya adalah state chart diagram. State chart diagram atau biasa disebut sebagai state diagram itu menggambarkan semua state atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah, kejadian yang dapat berupa objek lain untuk mengirim pesan. State kelas tidak digambarkan untuk semua kelas, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan kondisi kelas itu berubah untuk state yang berbeda. Jadi state diagram ini adalah diagram untuk suatu kondisi. Berikutnya adalah activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas di dalam sebuah sistem ya, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas di dalam sistem ketika si user itu pengen menjalankan operasi di dalam sistem. Jadi untuk patokan dari activity diagram ini bisa menggunakan patokan dari use case diagram, isinya apa saja. Terus kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim
antara objek juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Jadi untuk sequence diagram ini dipakai ketika user itu menjalankan sistem. Jadi feedback yang didapatkan oleh si user tadi itu digambarkan di dalam sequence diagram. Berikutnya adalah collaboration diagram. Collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis. Seperti ini contoh wujudnya itu seperti sequence diagram ya. Dalam menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagram ini lebih menggambarkan objek dan juga hubungannya. Jadi mengacu ke konteks. Jadi kalau misalkan sequence diagram itu penekanannya itu pada waktu dan juga urutan yang digunakan di dalam sistem, kalau collaboration diagram ini lebih pada konteks di dalam sistem. Berikutnya adalah komponen diagram. Komponen diagram itu menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Komponen dapat berupa source code, komponen biner atau executable komponen. Di dalam si komponen ini berisi informasi tentang logic class dan juga implementasi sehingga membuat pemetaan dari logical view ke komponen view. Berikutnya ada deployment diagram. Deployment diagram ini menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Itu bisa dicontohkan adalah penggambaran hubungan antara komputer dengan perangkat yang lain dan juga jenis hubungan. Itu bisa menggunakan deployment diagram. Jadi selain use case itu biasanya pendefinisian dari kebutuhan tadi itu didefinisikan dalam class diagram, terus kemudian activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, dan kalau misalkan kita pengen secara utuh ya, 9 diagram ini diimplementasikan itu semakin bagus. Tetapi pada dasarnya, kalau kita sedang mengerjakan dari sebuah sistem informasi, itu diagram yang harus ada itu ada use case, class, terus kemudian activity, sequence, dan juga komponen diagram. Tetapi kalau misalkan adik-adik di sini ingin mengerjakan KTI, itu diagram yang harus ada itu adalah use case, activity, sequence, dan juga class diagram. Begitu. Untuk versi yang 2.0 masih dalam pengembangan. Nah, ini adalah pembagian dari diagram-diagram tersebut dibagi menjadi 2 kolom dan juga 2 baris. Yang pertama, menurut logical model, itu secara statik, itu class diagram dan juga object diagram. Yang dinamis, itu use case, sequence, collaboration, step chart diagram, activity diagram. Kalau dari physical model, itu ada komponen diagram dan juga deployment diagram. Apa yang membedakan antara statis dan juga dinamis? Untuk statis itu biasa disebut sebagai tampilan struktural. Itu dia lebih menekankan struktur statis sistem yang menggunakan objek, atribut, operasi, dan juga hubungan atau relation. Untuk yang dinamis itu menekankan perilaku dinamis, sistem dengan menunjukkan kolaborasi antara objek dan juga perubahan pada internal di dalam objek. Terus bagaimana dengan physical model? Di situ ada 2 di bagian statik. Itu ada komponen diagram dan juga deployment diagram. Di bagian komponen diagram itu mendeskripsikan implementasi dan juga ketergantungan dari modulnya. Jadi komponen yang merupakan tipe lainnya dari kode-kode modul itu diperhatikan dengan struktur dan juga ketergantungannya dan juga alokasi sumber daya komponen dan juga informasi administratif lainnya itu ditunjukkan di sini. Terus bagaimana dengan deployment diagram? Deployment diagram itu mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan juga perangkat dalam bentuk nodes dan juga bagaimana hubungan dengan yang lainnya. Jadi untuk bagian ini itu digambarkan dalam deployment diagram dan digunakan untuk pengembang atau si developer untuk pengintegrasi atau integrator sistem maksudnya atau integrator dari database-nya dan juga digunakan oleh si penguji atau tester atau pada saat uji coba dari sistem ketika sudah jadi. Berikutnya adalah use case diagram. Fungsinya adalah menjelaskan urutan kegiatan yang dilakukan aktor atau aktor itu adalah user di dalam sebuah sistem, bisa petugas, bisa pasien, bisa dokter, bisa perawat dan juga sebagainya. Dan juga sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Gambaran fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem menekankan pada apa, bukan bagaimana dibuat sistemnya itu, mempresentasikan interaksi antar aktor atau pelaku dengan sistem, menyatakan suatu job atau pekerjaan tertentu, misalkan login ke sistem, create data pasien, cetak SEP, melihat data pasien. Nah, ini adalah case-nya. Jadi, case tadi dilakukan oleh si aktornya. Jadi, misalkan ini contohnya login ke sistem, create data pasien, cetak SEP, melihat data pasien. Ini aktornya pasti adalah petugas.
dan juga case-nya itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh si aktornya tadi. Tersusun dari elemen-elemen aktor, case, dependency association, dan juga generalization. Aktor merupakan suatu entitas yang berinteraksi dengan sistem untuk suatu pekerjaan. Membantu untuk satu, menyusun requirement atau syarat-syarat dari sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, merancang test case untuk semua fitur atau performance yang ada pada sistem. Untuk keunggulannya, yang pertama adalah dapat men-include atau masukkan fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang common. Jadi kalau misalkan kita pengen menggunakan case login misalkan gitu, login ke sistem. Nah, login ke sistem ini kan merupakan sebuah proses atau case yang umum ya, bisa dilakukan oleh petugas, bisa dilakukan oleh si pasien, bisa dilakukan oleh dokter, perawat, dan juga user yang lainnya. Jadi kita cukup bikin satu saja case-nya. Kemudian kita tinggal mengarahkan panah ke situ dari aktor yang menggunakan fitur tadi. Dapat mengextend atau memperbanyak use case lain dengan behavior-nya secara mandiri. Jadi kalau misalkan kita menggunakan suatu case, dalam case tadi itu kita ada cabang lain, jadi di dalamnya itu ada sub case, kita bisa menambahkan extend untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari use case yang lain. Ini adalah simbol dari use case. Untuk use case-nya itu menggunakan simbol oval. Jadi di situ bisa dituliskan misalkan login, cetak SEP, melihat data pasien, delete data pasien, melakukan pendaftaran pasien. Nah, itu logonya menggunakan case atau use case menggunakan oval di sini. Untuk deskripsinya, a sequence of action including variant that a system atau other entity can perform interacting with actor of the system. Jadi tugas-tugasnya apa saja di situ atau dia bisa melakukan apa saja itu didefinisikan ke dalam use case tadi. Yang kedua adalah aktor, itu adalah coherent set of roles atau peran dari pengguna. Jadi ketika si user tadi pengen berinteraksi dengan use case-nya, nah user ini didefinisikan sebagai aktor. Terus yang ketiga adalah sistem boundary. Represent the boundary between the physical system and the actors who interact with physical system. Jadi kalau misalkan kita ada physical system di situ, misalkan komputer atau yang lainnya, itu logonya itu menggunakan yang kotak. Tapi ini jarang dipergunakan. Jadi biasanya kalau kita mendefinisikan yang standar gitu ya secara umum ya, itu biasanya hanya mendefinisikan aktor dan juga use case-nya apa saja. Berikutnya adalah simbol dari use case mengenai association, generalization, dan juga extend. Untuk association ini, the participant of an actor in a use case, contohnya adalah instance of an actor and instance of a use case communicate with each other. Untuk logonya itu adalah garis lurus. Itu association itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu, begitu. Yang kemudian ada generalization, a taxonomic relationship between a more general use case and more specific use case. Untuk generalization ini disimbolkan dengan garis lurus yang ditutup dengan tanda panah satu. Jadi untuk generalization ini dipergunakan untuk mendefinisikan elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain. Berikutnya adalah extend, a relationship for an extension use case to a base use case, specifying how the behavior for the extension use case can be inserted into the behavior defined for the base use case. Itu logonya di situ, ada tulisan extend, terus kemudian ada panah dan ada titik-titiknya. Jadi untuk extend sendiri itu sebuah relasi use case yang ditambahkan ke dalam use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Jadi untuk extend ini, extend itu adalah sebuah relasi dari use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Jadi contohnya yang bisa diterapkan di dalam extend
Itu misalkan ketika ada bagian manajemen gitu, pengen melihat data pasien atau data kunjungan pasien. Jadi untuk satu user tadi, untuk si manajemen tadi, dia tidak harus melalui login untuk melihat data pasien, misalkan gitu. Nah, itu kita bisa menambahkan extend di situ. Jadi untuk extend itu di mana use case yang dituju itu berdiri sendiri tanpa harus melewati sebuah proses yang lain. Itu bisa menambahkan simbol extend. Nah, simbol berikutnya adalah include. Itu unrelationship from a base use case to an inclusion use case specifying how to behavior for the inclusion use case is insert into the behavior defined for the base use case. Jadi untuk include itu adalah relasi dari use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan itu memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Contohnya adalah login. Jadi kalau misalkan kita pengen menambahkan login itu kan umum ya. Nah, kita bisa menambahkan satu yang lebih spesifik lagi, misalkan memasukkan username dan juga memasukkan password. Jadi kita bisa menambahkan include di situ, menambahkan user, menambahkan password. Nah, tulisan menambahkan user dan juga menambahkan password itu menggunakan simbol yang sama, menggunakan simbol oval. Terus kemudian bisa ditambahkan pilih sebagai apa gitu. Nah, itu bisa menambahkan include di situ. Jadi include itu di mana use case yang dituju harus melewati sebuah proses yang lain. Atau bisa diperjelas, atau untuk bagian include ini bisa juga dipakai ketika user tadi atau si aktor tadi ketika dia itu pengen memilih sebuah proses, nah dia harus melakukan proses yang lain. Nah, itu kita bisa menggunakan sintak dari include. Logonya juga sama, ada tanda panah, terus kemudian kita menambahkan include di atasnya. Yang di bawah ini adalah contoh use case dari pasien yang membuat janji. Jadi di situ ada aktornya adalah pasien. Communication itu adalah hubungannya. Jadi simbolnya adalah association ya tadi ya. Terus make appointment atau membuat janji. Itu adalah use case-nya. Nah, ini adalah use case yang lain. Di situ ada pasien, scheduler atau orang atau petugas yang membuat schedule. Terus kemudian ada dokter. Terus kemudian ada clerk. Clerk itu adalah staff di dalam rumah sakit. Jadi di situ ada pasien, dia itu bisa membuat appointment atau jadwal pertemuan, terus dia bisa cancel juga. Dia bisa melakukan request medication atau permintaan berobat. Terus kemudian dia bisa membayar tagihan. Terus kemudian di situ ada scheduler, itu adalah petugas yang membuat jadwal ya, yang membuat jadwal dari pasiennya. Itu dia juga bisa membuat jadwal, dia juga bisa membatalkan, dia juga bisa mengecek rekam medis dari si pasiennya, dan juga di situ ada dokter. Dokter itu juga bisa melihat request pengobatan dari si pasien. Kemudian dia juga bisa membuat defer payment atau surat atau dokumen dari hasil administrasi yang sudah diberikan kepada pasien. Yang selanjutnya itu akan dimasukkan ke dalam tagihan yang harus dibayar oleh si pasien. Jadi penjelasannya seperti itu. Yang terakhir di situ paling bawah itu adalah clerk. Clerk itu adalah staff. Di situ staff bagian pembayaran ya. Di sini adalah kasir. Dia bisa melihat payment bill dari si pasiennya. Jadi tagihan dari pengobatan yang sudah diberikan kepada si pasiennya tadi. Nah, di situ ada penjelasannya. Di situ ada bill insurance. Itu adalah tagihan untuk asuransinya. Itu bisa ditambahkan di situ. Ini bentuk menggunakan logonya ya, tolong diperhatikan di sini. Kalau association ya, itu logonya menggunakan garis biasa, garis lurus biasa. Tetapi di situ kalau misalkan ada generalization di situ ditambahkan tanda panah. Jadi bill insurance itu arahnya itu ke tagihan dari pasien. Oke, berikutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram memiliki 3 area pokok. Yang pertama adalah nama, yang kedua atribut, dan juga metode. Atribut dan metode dapat
memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama adalah private. Private itu artinya tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Jadi private itu hanya bisa dipanggil dalam kelas, di dalam satu kelas yang sama. Terus yang kedua adalah protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak yang mewarisinya atau heritage ya. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah pemrograman itu ada yang namanya kelas. Jadi kelas ini dibagi menjadi macam-macam, ada yang private, protected, dan juga public. Kalau public itu bisa dipanggil oleh siapa saja, untuk kelas yang mana saja. Jadi ibaratnya gini, kalau private, dia itu hanya untuk kelas itu saja. Kalau protected, dia itu bisa dipakai di kelas tersebut, dan juga anakan kelas yang mewarisinya. Jadi ada subkelas begitu. Kalau yang publik, dia walaupun ada di kelas yang jauh ya, dimasukkan di situ, itu bisa dipakai atau bisa dipanggil oleh siapa saja. Nah, berikutnya ada objek. Objek itu adalah gambaran dari entity, baik dunia nyata atau konsep dengan batas-batasan dan juga pengertian yang tepat. Objek bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobil, dan lain-lain. Objek juga dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan, pembelian, dan juga lain-lain. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik, yaitu state atau status, behavior atau sifat, dan juga identity atau identitas. Yaitu contohnya, yang atas adalah class name atau nama kelasnya, product, di bawahnya itu ada atribut, serial number, name, price, terus operationnya ada buy atau beli, dan juga display atau menampilkan. Ini kalau misalkan pengen diimplementasikan di dalam medis, contohnya yang atas itu adalah pasien misalkan gitu. Jadi class name-nya pasien, terus kemudian untuk atributnya itu ada nama pasien, nomor rekam medis, NIK, jenis kelamin, dan yang lain-lain. Untuk bagian operation-nya itu bisa pakai simpan, cetak KIB, ataupun operation yang lain. Berikutnya adalah multiplicity dari suatu titik association adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instance atau bagian pada titik yang lain. Multiplicity berupa single number atau angka tunggal atau range number, angka batasan. Pada contoh, hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Nah, di bawah ini ada tabel multiplicity. Itu simbolnya adalah 0,1, 0.1, itu artinya adalah 0 atau 1 bagian, notasi N sampai M menerangkan N sampai M bagian. Terus ada 0 titik-titik bintang atau OR bintang, itu artinya tak hingga pada jangkauan bagian, itu termasuk kosong ya. Jadi many atau zero. Terus ada multiplicity 1, itu tepat 1 bagian, jadi hanya 1 saja. Terus ada 1 titik-titik bintang, itu sedikitnya hanya 1 bagian. Nah, itu simbol yang dimasukkan di dalam kelas diagram. Nanti mungkin akan kita praktekkan. Nah, ini contohnya di kelas diagram. Itu ada perusahaan, di situ sudah ada simbolnya, itu adalah simbol dari aggregation indicator. Di situ ada person, company ke person. Jadi untuk jumlahnya adalah 1. Jadi ini adalah contohnya yang bisa diimplementasikan kalau misalkan menggunakan aggregation indicator ya. Aggregation indicator ini didefinisikan sebagai jajar genjang pada ujung sebuah garis. Di situ ada perusahaan, terus ada person, itu ada 2, owner dan juga employee. Owner itu berarti pemilik perusahaannya, yang employee itu adalah karyawan. Jadi di dalam sebuah perusahaan paling enggak itu memiliki 1 atau lebih karyawan, tetapi memiliki 1 owner. Untuk logo 1 itu adalah multiplicity-nya. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action, dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya atau internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum.
Activity diagram ini menjelaskan tentang diagram aktivitas. Ini maksudnya adalah diagram aktivitas ya. Jadi tanda bulat hitam itu adalah start. Bagaimana seorang user itu bisa menggunakan sistem itu diawali dengan start. Terus kemudian dia harus cek user password. Terus di situ ada 3 cabang ya. Kalau misalkan passwordnya itu salah, yang pertama dan juga kedua, dia harus menginputkan password secara berulang. Tapi kalau misalkan sudah 3 kali, nah itu sudah langsung ke end. Kalau misalkan dia sudah berhasil untuk login, untuk memasukkan username sama passwordnya, nah maka akan muncul user info is set. Baru dia bisa masuk ke menu. Jadi dia itu mendefinisikan aktivitas yang ada di dalam sistem oleh si user. Di situ ada logonya. Kalau misalkan ada belah ketupat di situ, itu maksudnya decision. Kalau misalkan kita menggunakan flowchart itu decision-nya kan ada yes sama no. Kalau misalkan kita activity diagram, kita bisa menggunakan macam-macam kondisi. Jadi bukan hanya sekedar yes or no, tetapi juga bisa menambahkan misalkan kalau dia sudah 2 kali salah satu atau 2 kali salah. Kalau misalkan 3 kali bagaimana? Kalau misalkan dia berhasil bagaimana? Nah, itu bisa didefinisikan menggunakan simbol jajar genjang tadi. Terus kemudian ada batasan tampilan interface. Jadi di bagian sebelah sini ya. Bentar, ini mouse-nya nggak kelihatan. Bentar. Oh, mouse-nya tidak kelihatan. Itu coba dicek yang sebelah kanan. Itu ada garis hitam yang ada garis titik 3, get new CD, get search kriteria dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari menu. Jadi ada garis hitam panjang itu adalah simbol dari batasan tampilan, begitu. Jadi yang tampilan sebelumnya cek user password dan juga di dalam aktivitasnya di situ ada aktivitas tadi. Nah, itu adalah satu interface. Kemudian kalau misalkan use choose menu option itu yang sebelah kanan itu get new CD dan seterusnya itu adalah tampilan interface yang baru, begitu. Kemudian untuk N-nya itu menggunakan titik simbol N yang warna hitam itu, terus kemudian ada lingkaran di luar, itu adalah simbol N. Berikutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa message yang digambarkan terhadap waktu, sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal, yaitu waktu, dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang digunakan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Itu fungsinya dari sequence diagram. Jadi ada event-event. Nanti akan ada objek, event, dan juga aktornya. Nah, ini adalah objek, class, dan juga objek. Ini adalah gambaran dari sequence diagram. Jadi misalkan saya pengen melakukan login, misalkan oleh si usernya. Misalkan ada user pengguna, misalkan penggunanya adalah pasien. Dia pengen menggunakan fitur login. Ketika dia pengen login, dia kan harus menginputkan username dan juga password. Tampilannya adalah menu login. Nah, ketika dia melakukan login tadi, dia harus memverifikasi datanya itu, pemanggilan datanya itu kan dicek di bagian database. Jadi interaksi-interaksi yang terjadi di situ nanti akan digambarkan dalam sequence diagram. Nanti kalau misalkan dia sudah berhasil, maka tampilan yang harus ditampilkan di situ atau data yang harus ditampilkan di situ adalah misalkan data tentang informasi pasien, misalkan gitu. Nah, nanti dijelaskan di bagian sequence diagram. Contohnya di sini ada customer, terus di situ ada card atau keranjang, ada katalog, authentication, dan juga order. Jadi ketika dia pengen melakukan pembelanjaan, di sini prosesnya adalah pembelanjaan buku. Jadi si customer itu memasukkan barang-barang di dalam card atau keranjang, terus kemudian di dalam keranjang tadi dia melakukan verifikasi ketersediaan dari barang yang ada berdasarkan katalog ya. Jadi katalog itu adalah kumpulan dari barang-barang yang tersedia kalau misalkan belum tahu. Jadi kalau misalkan kita pengen berbelanja itu kan kita lihat di katalognya. Kalau misalkan kita menggunakan online shop,
itu biasanya katalognya itu adalah list-list dari produk yang tersedia di situ. Jadi dia ngecek ketersediaan dari barangnya tadi. Terus kemudian dia memberikan feedback, oh barangnya tersedia. Terus kemudian setelah barangnya tersedia, dia pengen melakukan order. Dia harus di sini prosesnya adalah authentication dulu sebelum melakukan order ya. Jadi harus verifikasi data dari customer. Jadi kalau misalkan oh ternyata dia sudah terverifikasi dan terdaftar sebagai customer, dia mengkabari di situ ada return customer check. Jadi si customernya itu mendapatkan informasi atau pesan, oh kamu sudah terdaftar di dalam list customer kami misalkan gitu. Terus kemudian dia melakukan pengorderan atau pemesanan dari buku tadi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Mungkin kurang lebihnya itu. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali ke sesi diskusi.